Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji beserta syukur. Mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini bisa kembali bermuajah ya, bisa kembali bertemu setelah 2 pekan kita libur kemarin ya. Kalau saya pribadi sangat kangen dua pekan tidak ketemu Umi ya. Tidak ada tadabbur nih yang masuk nih gitu ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'innya, insya Allah sampai pada kita semua selaku umatnya yang senantiasa mengikuti jejak langkahnya. Amin amin Allahumma amin. Baik, yang saya hormati Umi Sarah Wulan, SMPD selaku pengasuh Al-Quran Hafiz. Semoga beliau dan keluarga senantiasa Allah sehatkan, Allah mudahkan segala urusannya, ya Allah jadikan anak dan keturunannya beserta keluarganya qurrata a'yun, sakinah mawaddah warahmah, insyaallah amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, yang saya hormati pula kakak-kakak, bunda-bunda, Umi semuanya yang hadir pada pagi ini, semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Baik, alhamdulillah, karena waktu sudah pukul 6.16, untuk mengefektivitaskan waktu, mari kita sama-sama buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya insya Allah tilawah Al-Quran akan disampaikan oleh Kanita. Boleh Kanita lagi baca, Kak? Iya, Ustazah, boleh. Ya, baik. Alhamdulillah. Insya Allah untuk tilawah Al-Qurannya akan disampaikan oleh Kanita sesuai tadabbur insya Allah yang akan disampaikan pada pekan ini. Surat Al-Hasyr ayat 18 sampai 24, Umi ya. Ya, baik. Insya Allah surat Al-Hasyr juz 28 ayat 18 sampai 24 yang akan disampaikan oleh Kanita. Kepada Kanita, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, baik, Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما
يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Baik, Alhamdulillah, jazakumullah khairan kasir kepada Kanita yang telah membacakan surat Al-Hasyr ayat 18 sampai 24. Semoga dengan dibacakan ayat suci Al-Quran pada agenda kita, kajian kita pagi ini menambah keberkahan agenda kita pagi ini. Baik, Alhamdulillah, insya Allah acara selanjutnya yaitu acara inti, acara yang kita tunggu-tunggu bersama, ya, insya Allah Tadabbur Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18 sampai 24. Ini insya Allah akan langsung disampaikan oleh Umi Sarah Wulan, SAG MPD selaku pengasuh Rumah Quran dan Hafiz. Kepada beliau, waktu dan tempat dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suri tauladan kita, ya, manusia yang nanti paling sibuk memikirkan kita di hari kiamat nanti, Masya Allah. Alhamdulillah di penghujung akhir tahun ya 2022 ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk berkumpul ya. Setelah kemarin 2 pekan, mohon maaf saya habis operasi gigi jadi nggak bisa bicara gitu ya. Kalau bicara tuh sakit ya. Jadi off dulu. Saat ini juga masih agak bengkak karena mungkin memang operasi ya, pasca operasinya mungkin agak sebulan baru bisa pulih. Ya, mohon doanya semoga sehat ya. Baik ya. Alhamdulillah tadi sudah dibacakan ayat-ayat surat Al-Hasyr ayat 18 sampai 24 ya. Di sini kita sekaligus ingin muhasabah akhir tahun ya. Introspeksi diri kita. Kita mengingat-ingat kembali apa saja yang sudah kita lakukan di tahun ini, ya. Lebih banyak baiknya kah? Lebih banyak amal solehnya kah? Atau nauzubillah ya, lebih banyak maksiatnya. Ya, karena setiap kita tidak luput dari salah dan dosa ya. Oleh karenanya kita gemar beristighfar. Alhamdulillah Allah memberikan kita kesempatan untuk menghapus dosa-dosa kita dengan istighfar dan taubatan nasuha. Ya. Nah, kita introspeksi diri selama 2022 ini. Ya, apakah di tahun ini kita lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu? Ya, ketika kita menghitung, kemudian kita mendapati, oh ternyata pencapaian kita di tahun ini itu tidak lebih baik dari tahun-tahun yang lalu, ya. Ya mungkin kita beristighfar ya, karena kita termasuk orang yang celaka gitu ya. Kalau tahun ini sama dengan tahun yang lalu, berarti kita masih merugi. Dan kalau tahun ini lebih baik dari tahun-tahun yang sudah lalu, berarti kita orang-orang yang beruntung. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di ayat yang ke-18 artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah
Sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya. Seperti biasa ya, setiap ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, ya, sikap para sahabat pada saat itu adalah diam, sami'na, wa ata'na. Ya. Jadi kalau ada ayat turun yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka para sahabat itu mereka diam, siap menerima perintah. Ada perintah apa nih? Ya, ada Allah minta kita untuk apa nih? Untuk ngapain gitu ya? Nah, di sini ayat ini diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Ya, perintahnya yang pertama adalah bertakwa. Ya, bertakwa dengan makna yang luas, ya, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Ya, dengan menghadirkan rasa takut ya pada Allah. Kemudian hendaklah setiap orang itu memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Ya. Jadi jangan sampai kita abai apa yang sudah kita lakukan untuk akhirat kita. Ya, sudah sering kita bahas ya bahwa orang mukmin itu adalah orang yang cerdas ya. Kenapa? Karena memang orang mukmin itu selalu berpikir bukan hanya dunia, dia punya planning sampai akhirat. Ya. Dan planningnya itu tidak terpisah antara dunia dan akhirat. Planningnya itu nyambung gitu. Jadi planning jangka pendek dan jangka panjang gitu kan ya. Kita suka buat planning tuh ya, rencana jangka pendek, mulai dari bulanan, semesteran, tahunan gitu kan ya. 5 tahun pertama, 10 tahun pertama gitu kan ya. Dan seterusnya. Kita punya target-target tersendiri. Targetnya tahun ini apa, tahun depan apa, 5 tahun ke depan apa. Begitu ya. Dan orang yang mukmin itu mereka orang-orang yang cerdas ya. Karena planningnya tidak dibuat hanya untuk di dunia saja, tapi juga dibuat planning di akhirat. Ya. Sampai kita berpikir nanti di akhirat kita mau tinggal di dekat siapa. Ya. Saya pengennya dekat Rasulullah, ya, apartemennya Rasulullah gitu ya. Kan nanti di surga itu kan bertingkat-tingkat gitu. Jadi kayak apartemen gitu. Ya, kita pengennya dekat apartemennya dekat sama Rasulullah gitu. Biar bisa ketemu gitu kan. Nah, kalau Rasulullah itu apartemennya khusus ya dengan para nabi gitu kan ya. Ada apartemennya khusus gitu. Ya tentunya tidak sesederhana apartemen di dunia ya. Kalau di dunia mah apartemennya masih ya ecek-ecek gitu kan. Kalau di surga itu insya Allah ya. Kemudian hendaklah setiap kita itu memperhatikan apa yang telah diperbuat. Nah, di sini kita diminta untuk bermuhasabah ya tadi ya. Apa yang udah saya lakukan ya, saya pengennya masuk surga Firdaus tapi ternyata masih gini-gini aja gitu ya. Amalan masih sedikit, masih kurang istighfar, ya. Maksiatnya masih banyak, astagfirullahaladzim, kita istighfar lagi ya. Amalnya masih kurang, astagfirullahaladzim. Atau saya masih kurang memperhatikan kesehatan, hak-hak tubuh saya gitu kan ya. Istighfar lagi, astagfirullahaladzim ya. Karena misalnya saya suka terlalu berlebihan, tidak memperhatikan kesehatan sehingga sakit, ya. Dan karena kalau sakit kan kita malah jadi nggak bisa ibadah dengan baik gitu, ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Jadi kita diminta untuk bermuhasabah yang tujuannya tentu adalah kita bisa melakukan sesuatu yang lebih baik. Oh iya, belajar dari kesalahan-kesalahan kita. Ya. Oh kemarin saya tuh begini, oh saya salah. Saya nggak boleh begitu, berarti besok saya harus lebih baik. Gitu. Oh kemarin saya begini mengambil keputusan yang salah.
Oh, berarti saya besok nggak boleh begitu, ya. Oh, saya tahun ini saya gampang marah, emosi, dikit gampang tersulut, dikit-dikit marah gitu ya. Itu istighfar, astagfirullahaladzim, ya. Kedepannya kita nggak boleh gitu lagi. Ya, kita ingat-ingat lagi, ya Allah, ya, la taqdab walakal jannah. Janganlah marah bagimu surga, gitu ya. Kita ingat-ingat lagi. Terus introspeksi. Bagaimana hubungan kita dengan keluarga, bagaimana hubungan kita dengan pasangan, bagaimana hubungan kita dengan anak-anak, ya, bagaimana hubungan kita dengan orang tua, dengan saudara, dengan tetangga, dengan teman, sahabat, guru, ya. Nah, terus semuanya kita introspeksi. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengejar akhirat. Karena tadi ya bahwa semua amalan kita itu tersambung, nggak terpisah, ya, nggak terpisah antara dunia dan akhirat itu nggak terpisah. Jadi kita mengejar dunia itu dalam rangka mengejar akhirat, gitu. Kita nggak terpisah, jadi nyambung. Planning kita adalah surga Firdaus, gitu ya, ketemu sama Allah, melihat wajah Allah di surga, gitu. Itu planning kita kan, jangka panjang kita, goalnya kita, tujuan akhirnya kita adalah Allah. Nah, untuk menuju Allah itu kan kita ada perjalanannya, ada jalan menuju Allah. Ya, jalan menuju Allahnya itu adalah kita di dunia ini. Kita diberi kesempatan oleh Allah ya untuk mengamalkan beramal soleh sebanyak-banyaknya ya di dunia ini. Ya, dikasih kesempatan untuk beramal soleh, dikasih kesempatan untuk beristighfar, bertaubat, beribadah ya. Hablum minallah, hablum minanas ya, memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan memperbaiki hubungan kita dengan manusia. Ya. Dan semuanya itu adalah tujuannya Allah gitu. Ya, makanya orang beriman itu dia tidak memisahkan ya planning dunia dengan planning akhirat. Karena planning dunia itu dia lakukan untuk akhiratnya. Ya, seorang pengusaha dia berbisnis, dia punya target yang tinggi, ingin jadi orang kaya di dunia agar bisa berinfak, bersedekah gitu ya. Berinfak, bersedekah sebanyak-banyaknya, membangun masjid, membangun fasilitas gratis untuk orang gitu kan. Membangun rumah sakit, membangun sekolah, membangun uh, apa namanya? Pusat-pusat kegiatan yang bisa digratiskan untuk umat misalnya, Masya Allah. Semuanya itu dilakukan dalam rangka mengejar akhirat, bukan hanya mengejar dunia. Gitu. Ya, makanya kita lihat kalau orang-orang beriman yang kaya, itu mereka biasa-biasa aja gitu. Ya, nggak sombong, ya, nggak foya-foya, gitu kan ya. Meskipun mereka punya uang, tapi uangnya itu digunakan di jalan Allah. Bukan berarti nggak boleh piknik ya, bukan berarti nggak boleh berlibur. Ya. Tapi orang-orang beriman itu dia tahu punya pos-posnya. Berlibur bersama keluarga untuk membahagiakan keluarga itu baik, sedekah. Ya, pada keluarga. Berbuat baik kepada keluarga itu utama. Tapi dia punya pos-pos ya untuk membangun masjid, untuk menolong, memberikan makan fakir miskin ya, dan sebagainya. Jadi yang dikejar bukan hanya dunia saja, itu orang-orang beriman. Ya. Kalau orang-orang kafir, mereka mengejar dunia aja. Ya. Pernah ada seorang yang mu'alaf gitu, orang kaya mu'alaf. Tadinya tuh sebelum mu'alaf, ya, dia bingung uangnya tuh buat apa. Akhirnya dia bangun rumah yang bagus, yang besar, yang mewah. Dia bosan, dia hancurin lagi itu rumahnya. Dia bangun lagi yang bagus, yang besar. Ya. Udah dia bosan, dia hancurin lagi rumahnya, dia bangun lagi rumahnya gitu. Ya, kenapa? Karena dia bingung uangnya buat apa. Gitu.
ya, tapi setelah dia mu'alaf, dia bertemu Allah dalam Islam gitu ya, Insya Allah ya, dia jadi tahu uangnya itu buat apa. Akhirnya dia bagi-bagikan ke fakir miskin, dia bangun rumah sakit, sekolah dan sebagainya, fasilitas ya. Dia tahu uangnya itu mau buat apa. Karena banyak sekali orang-orang kaya ya yang belum dapat hidayah Allah, mereka bingung uangnya buat apa. Ya. Sehingga akhirnya uangnya dipakai untuk maksiat dan sebagainya. Ya. Maka beruntunglah kembali orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah ya, sehingga mereka tahu ketika mereka sudah mengumpulkan harta, hartanya itu untuk apa gitu ya, dan mendapatkan ketenangan ya, ketenangan batin, kebahagiaan yang hakiki yang akan Allah hadirkan ya, bukan hanya kebahagiaan semu ya, karena banyak orang sekarang yang nggak dikasih hidayah oleh Allah, mereka sudah punya harta, punya kecantikan, punya kedudukan ya, punya popularitas ya, tapi mereka nggak bahagia gitu, sepi. Karena apa? Karena jauh dari Allah ya, karena jauh dari Allah, sehingga mereka tidak mendapatkan hidayah Allah gitu ya. Mereka merasa kering, sepi gitu ya, sedih ya, padahal udah punya segalanya. Baik ya, kita diminta Allah untuk memperhatikan apa yang telah diperbuat, apa yang sudah kita perbuat di tahun 2022 ini ya. Apakah sudah kita lakukan lebih banyak amal-amal solehnya, atau misalnya kita sudah melakukan semua waktu kita untuk Allah ya, atau masih lebih banyak lalainya gitu ya. Maka kita diminta untuk bermuhasabah ya. Sudah cukup belumnya amal kita, atau jangan-jangan kita sudah merasa cukup, atau jangan-jangan kita sudah merasa bahwa diri kita ini lebih baik dari orang lain ya. Apa jangan-jangan kita sudah merasa saya ini ahli surga dan kamu ahli neraka gitu ya. Apakah kita sudah merasa diri kita lebih baik dari orang lain? Nah, itu juga tidak boleh ya. Kita tidak pernah tahu gitu kan, di mata Allah gitu ya, kita nggak pernah tahu akhir hidup seseorang gitu. Kita lihat sekarang betapa banyak orang yang ahli maksiat ya, kemudian dia bertaubat di akhir hidupnya dan diterima taubatnya oleh Allah ya, dan mencapai husnul khotimah, Masya Allah ya. Kita tidak pernah tahu. Dan diulangi lagi di sini oleh Allah, dan bertakwalah kepada Allah. Nah, jadi takwa itu menjadi suatu hal yang penting sampai diulang lagi ya oleh Allah. Di awalnya kan tadi bertakwalah kepada Allah, dan di ujung kalimatnya dan bertakwalah kepada Allah. Masya Allah. Ya. Ittaqilah haitsumma kuntum ya. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Ya. Mau di rumah, di sekolah, di tempat kerja, dimanapun gitu. Bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Ya. Takutlah kepada Allah, bertakwa, menjalankanlah perintah Allah ya, dimanapun kita berada ya, dengan sekuat tenaga kita, dengan sekuat kemampuan kita ya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, selebihnya kita beristighfar kepada Allah. Kemudian sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan ya. Jadi Allah Maha teliti, Allah Maha tahu ya terhadap apa yang kita kerjakan. Allah lebih tahu ya. Kalau kita, Allah tahu lalai-lalainya kita tuh Allah tahu ya. Kurangnya kita tuh Allah tahu. Karena Allah itu maha teliti terhadap apa yang kita kerjakan. Di ayat yang selanjutnya, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Ya. Nah, di sini Allah mengingatkan kepada kita semua, janganlah
kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Ya, nauzubillah min zalik ya. Kita nggak pengen ya kita lupa sama Allah. Kenapa? Sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri mereka sendiri, ya, lupa diri gitu. Jadi kalau kita lupa, orang itu lupa Allah, berarti dia akan lupa diri. Ya, kalau lupa diri itu berarti ada kesempatan setan itu menyetir dirinya, menggoda dirinya. Ya, jadi jangan sampai kita ini lupa sama Allah sedetik pun. Ya, sesaat pun jangan sampai kita lupa sama Allah. Ya, kapanpun dimanapun ingat Allah selalu. Makanya dalam Islam Rasulullah selalu memberikan kepada kita semua tuntunan doa-doa ya. Mau makan ingat Allah, Bismillah baca doa. Mau masuk kamar mandi ingat Allah, keluar kamar mandi ingat Allah. Mau berbaring tidur ingat Allah, ya bangun tidur ingat Allah. Terus gitu. Ya berpakaian ingat Allah gitu kan. Ya terus saja. Kita memandang anak-anak ingat Allah, memandang pasangan suami ingat Allah. Ya. Kita bekerja di rumah, merapikan rumah ingat Allah. Ya. Terus saja begitu. Jangan pernah kita lupa sama Allah sehingga kita jadi lupa diri. Ya. Kalau lupa diri itu gitu. Ya, jadinya emosinya jadi marah-marah, kesel dan sebagainya. Ya, itu kalau kita lagi lupa diri. Ya, nauzubillah min dzalik. Ya, semoga kita bisa ingat Allah selalu ya, bisa zikrullah. Ya, agar itu alhamdulillah kita sudah punya zikir pagi petang gitu ya, untuk membantu dalam rangka kita membantu ingat Allah terus ya, dan beristighfar ya, dan bersolawat ya, insya Allah ya. Kalau kita dengar Rabi'ah Adawiyah itu ya, Rabi'ah Adawiyah kita sudah kenal ya semuanya. Rabi'ah Adawiyah itu bersolawat 250.000 sehari ya, Masya Allah. Kita berapa kali ya sehari solawatnya gitu ya, ya Masya Allah ya, katanya mau ketemu Rasulullah tapi salawat malas gitu ya. Katanya kita kangen sama Rasulullah, katanya kita pengen syafaatnya Rasulullah tapi kita salawat masih malas gitu ya, masih sedikit gitu ya. Istighfar lagi ya, terus ya. Jadi jangan sampai kita lupa dari Allah, karena kalau kita lupa Allah kita jadi lupa diri ya. Seseorang bisa lupa diri kalau dia lupa sama Allah. Mereka itulah orang-orang yang fasik ya. Siapapun punya kesempatan, siapapun punya peluang untuk lupa diri. Jadi jangan pernah merasa aman ya. Oh, saya mah seorang ustazah, nggak mungkin lah bermaksiat, nggak mungkin lah berzina, nggak mungkin lah. Jangan pernah merasa aman ya, karena setan itu selalu menggoda dengan cara apapun untuk menggelincirkan manusia ya. Jadi setan itu selalu memandang perbuatan kita tuh udah baik gitu. Udah baik, kamu kan menghafal Quran, pasti kamu tuh baik lah gitu ya. Kamu tuh kan ilmunya udah banyak, pasti tuh kamu baik udah gitu. Jadi itu setan tuh selalu membisikkan gitu ya, agar kita tuh merasa aman ya, nggak mungkin lah saya bermaksiat gitu ya. Ya, tapi nanti jadinya dia membuat kita lupa diri gitu ya. Akhirnya jadi bermaksiat ya. Nauzubillah. Kemudian tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Sama lah orang-orang penghuni neraka dengan penghuni surga ya. Dan orang-orang yang penghuni surga itulah yang memperoleh kemenangan. Ya, tentunya kita akan mencapai. Ya, jadi kemenangan yang hakiki bagi kita itu adalah surga. Ya, ketika kita mendapatkan
surga. Kalau kemenangan-kemenangan dunia itu masih semu, ya, masih belum jelas ya, kemenangannya nggak hakiki gitu. Tapi kalau kita sudah mencapai surga nanti, ya, kita udah masuk surga, kita ketemu, kita reunian, wah itu adalah kemenangan yang sesungguhnya, ya. Jadi kalau di dunia ini, ya masih ini, kalau kita dapat kemenangan-kemenangan tuh ya nggak hakiki, masih fana gitu ya. Kemenangan-kemenangan di dunia itu masih fana, bisa berubah-berubah. Yang kita kejar tuh nanti di akhirat, kemenangan di akhirat. Makanya kita terus perbagus amal kita di hadapan Allah. Nggak perlu pujian manusia, nggak perlu penghargaan manusia, nggak perlu diakui manusia, nggak perlu di apa ya, ya tadi ya dipuji, dihargai, nggak perlu dilihat lah gitu ya. Kan kalau bisa kan kita beramal tuh rahasia, ya, amal-amal rahasia. Seperti kalau bisa kita bisa jadi terkenal di langit ya, meskipun nggak terkenal di bumi gitu ya, seperti Uwais Al-Qarni gitu ya, Masya Allah. Di bumi mah siapa nggak terkenal gitu kan ya, nggak apa-apa gitu kan, kita nggak penting nggak terkenal gitu kan. Kalau bisa jangan sampai ada yang tahu kita sudah melakukan ini, melakukan itu, udah jaga aja amalan-amalan kita itu, kalau bisa itu antara kita dan Allah saja yang tahu. Dalam rangka apa? Mendapatkan kemenangan yang hakiki. Karena surga itu susah. Ya, kita udah capek beramal segala macam, harus ikhlas ya. Dan menjaga keikhlasan itu kan susah gitu tadi ya. Kalau kadang kita dipuji, kita berbunga-bunga, kita senang ya. Nah, nanti setan itu masuk gitu kan. Jadi nggak ikhlas lagi karena Allah ya. Ketika nanti tidak dipuji, kita jadi kesel. Oh, saya udah berjuang nggak dihargai, gimana sih gitu ya. Saya udah infak banyak, saya udah berjuang, udah mengorbankan ini, mengorbankan itu ya. Segala macem, nggak dihargai sih, gitu. Hargai dong gitu ya misalnya. Itu kan berarti kita tidak ikhlas ya. Ya. Nah, jadi karena yang kita capai itu bukan dunia gitu. Yang kemenangan yang hakiki itu nanti ketika nanti kita sudah berkumpul di surga, bertemu Allah, itu adalah kemenangan yang hakiki. Nah, itu yang harus kita kejar. Bukannya kemenangan di dunia semata gitu. Ya. Kemenangan di dunia kita kejar ya, tapi dalam rangka mencapai kemenangan di akhirat. Betapa banyak orang-orang yang seperti Uwais Al-Qarni gitu. Mudah-mudahan kita bisa menjadi salah satunya. Ya, nggak kelihatan nama orang siapa sih gitu ya. Tapi pas meninggal gitu ya, baru kelihatan, banyak yang datang, yang mandiin juga siapa gitu ya. Masya Allah gitu. Kelihatannya tuh nggak berarti di mata manusia. Nggak ada amalnya kelihatannya. Itu biasa-biasa aja, siapa sih? Nggak kenal dia. Kok dia bukan siapa-siapa, kok dia bisa gitu ya. Masya Allah, tapi ternyata dia punya amalan-amalan rahasia gitu. Amalan-amalan rahasia ya, yang dia lakukan itu hanya dia dan Allah yang tahu gitu. Nah, kalau bisa kita kayak gitu ya. Nggak penting orang tuh tahu kita ngapain aja gitu ya. Kita tuh udah berbuat apa aja, kalau bisa kita rahasiain gitu ya. Ya, kalau kita dikritik kalau nggak penting-penting nggak usah diceritain, ya udah biarin aja, itu kan rahasia kita dengan Allah gitu ya, dalam rangka kita menjaga niat tadi ya. Jangan sampai kita udah capek-capek amal karena niatnya belok terus jadi nggak diterima sama Allah, gitu kan rugi kita ya, rugi. Nah, makanya angka yang pertama adalah kita harus meluruskan niat ya, meluruskan niat, memperbaiki kembali niat kita gitu kan, bahwa apa yang kita lakukan ini semuanya dalam rangka mencari ridhonya Allah ya. Allah ridho nggak? Yang kita tanya gitu aja cukup ya. Allah ridho nggak ya? Gitu. Ya, kita yang penting Allah ridho dulu. Allah ridho nggak ya
saya begini, Allah ridho nggak ya? Gitu yang kita tanya gitu. Ya, jangan sampai kita melakukan suatu amal, ya Allah nggak ridho gitu kan? Nah, itu yang kita harus perbaiki ya, meluruskan niat kita kembali, ikhlas karena Allah ya, sehingga kita nggak terpengaruh dengan komentar manusia ya, komentar netizen ya, komentar orang ya. Kita tetap berbuat baik saja ya, dan yang kita lihat hanya Allah saja, yang penting adalah pandangan Allah ya, kita lagi dilihatin sama Allah ya, ihsan kan. Ihsan itu kan beribadah seakan-akan Allah melihat kita gitu kan, ya udah gitu aja, bukan karena kita mau dilihat manusia, tapi kita beramal, kita beribadah karena kita lagi dilihat Allah gitu. Ya, sehingga apapun yang kita lakukan itu adalah sebenarnya hubungan kita dengan Allah dalam hal apapun. Ya Allah ini bagaimana ya? Ya Allah ini bagaimana ya gitu. Jadi komunikasinya kita sama Allah tuh nyambung terus gitu. Dalam segala hal. Ya. Dalam mendidik anak, dalam mengurus rumah, dalam menghadapi suami, menghadapi tetangga, mertua dan sebagainya. Itu hubungan dengan Allah itu harus terus dijalin. Ya Allah ini bagaimana? Ya Allah ini bagaimana? Tanya terus sama Allah. Nanyanya sama Allah dulu gitu ya. Sebelum sama manusia, kita nanyanya sama Allah. Ya Allah ini bagaimana ya Allah? Ya Allah ini menghadapi anak yang seperti ini bagaimana ya Allah? Yang tantrum gitu kan, kalau anak tantrum ya. Ya Allah, astagfirullahaladzim, kita istighfar lagi. Kita minta petunjuk Allah ya. Karena yang memegang hati anak-anak kita adalah Allah kan. Yang memberi hidayah kepada anak-anak kita juga Allah. Yang memberi hidayah kepada kita, kepada suami, kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, semua adalah Allah gitu kan. Balik lagi kita tanya sama Allah. Terus gitu ya. Baik ya, jadi ingat kemenangan kita yang hakiki yang kita kejar ya, yaitu ketika nanti kita sudah bisa masuk surga, dijauhkan sejauh-jauhnya dari api neraka gitu ya. Nah, nanti kita bisa reuni di surga, kemudian kita bisa bercerita, itu adalah kemenangan yang hakiki. Nah, kalau di dunia kita belum ya, kemenangannya masih fana, masih bisa berubah-ubah. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk pecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Ya, Masya Allah. Jadi Al-Quran ini kalau diturunkan ke sebuah gunung, ya pasti kamu lihat gunung itu tunduk terpecah belah karena takut kepada Allah. Ya, gunung aja nggak sanggup. Ya, manusia itu udah diberikan Al-Quran, berarti manusia itu lebih sanggup ya, lebih kokoh dari gunung seharusnya. Tapi gunung aja yang sekokoh itu menggunakan pikiran. Betapa banyak orang yang menggunakan akal pikirannya untuk tadabbur, tafakur, gitu ya, memikirkan tentang ayat-ayat Allah, baik yang ada di dalam Al-Quran maupun yang ada di alam semesta ini, gitu ya. Itu lebih baik pemikirannya daripada orang-orang yang hanya mencari gelar atau ijazah. Ijazah S1, S2, S3 itu mudah gitu ya, didapat gitu ya. Kalau dengan cara yang benar tentunya sulit gitu. Tapi banyak orang-orang yang kemudian akhirnya
menghalalkan segala cara gitu kan ya. Jadi meskipun sudah lulusan S3 tapi akalnya tidak digunakan misalnya, sehingga hanya mendapatkan gelar-gelar saja gitu ya, tapi tidak mau berpikir tentang penciptaan Allah yang ada di langit dan di bumi. Tafakur. Di sini Allah memerintahkan kepada kita semua untuk berpikir ya, betapa banyak bukti-bukti kekuasaan Allah di alam semesta ini ya, dan tentang umat-umat yang terdahulu ya. Dalam ayat yang lain Allah kan berfirman ya, fasiru fil ardi fayanduru kaifa kana akibatul mukadzibin ya, berjalanlah kalian di muka bumi gitu kan, dan lihatlah bagaimana ya keadaan kondisi orang-orang yang mendustakan ya. Kemarin kita sudah bahas ya tentang gempa ya atau musibah yang terjadi di desa Lagetang ya. Desa Lagetang itu salah satu desa di Banjarnegara yang terkubur gitu ya. Allah kubur gitu kan dengan puncak gunung yang ada di dekatnya. Ditebalikkan gunungnya menutup satu desa. Itu kita diperintahkan oleh Allah untuk berpikir, fasiru fil ardi, jalan-jalan dong. Jalan-jalan tuh bukan maksiat, bukan. Allah perintahkan kita jalan-jalan gitu. Fasiru fil ardi, jalan-jalan sambil ngelihat tadi kaifa kana akibatul mukadzibin. Lihat ya, jalan, kita disuruh lihat jalan-jalan sambil ngelihat bagaimana akibat dari orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Banyak gitu. Sudah banyak. Tapi kita mau berpikir atau tidak gitu kan. Ya, dan di akhir surat ini ya Allah menyebutkan Asmaul Husna ya, Masya Allah. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib, yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya. Allah selalu mengedepankan sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Pengasih dan Maha Penyayang. Ya, jadi di sini dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Tidak ada Tuhan-Tuhan yang lain tuh, ya, hanya Allah yang mengetahui yang gaib. Allah yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Ya, Allah tahu gitu ya. Meskipun kemarin itu ada prediksi dari BMKG gitu ya, akan terjadi angin puting beliung lah ya, atau apa badai segala macam, itu kan Allah Maha tahu gitu ya. Allah lebih tahu ya. Manusia hanya berusaha ya gitu kan, berpikir dengan sebatas pikiran manusia yang terbatas gitu kan. Tapi Allah Maha tahu ya. Allah yang lebih tahu yang gaib dan yang nyata. Dan Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita ingat ya. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja. Oh, itu Raja. Raja dari semua raja. Jadi kalau ada raja-raja Heraklius dulu ya, kalau sekarang Raja Inggris gitu ya, maka Allah adalah Raja di Raja. Ya. Rajanya, Raja. Yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan. Allah yang mensejahterakan kita, Allah yang memberikan kepada kita keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan, ya, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Jadi Allah menyebutkan nama-nama Asmaul Husna ini ya, dan
Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan ya. Sekutu-sekutu Allah yang lainnya itu tentunya lemah ya, tidak bisa dibandingkan atau disamakan dengan Allah. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Dan dialah yang maha perkasa ya. Jadi apa yang ada di langit dan di bumi itu semuanya bertasbih. Jadi bukan hanya kita ya. Bukan hanya kita yang bertasbih kepada Allah, tapi semua yang ada di langit dan di bumi itu semuanya bertasbih kepada Allah. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya. Semuanya bertasbih kepada Allah. Bumi bertasbih ya dengan cara berputar pada porosnya. Matahari juga bertasbih kepada Allah. Bulan juga, bintang juga. Semua ya, tumbuhan, hewan, semuanya bertasbih kepada Allah. Semut ya, nyamuk ya, semuanya bertasbih kepada Allah. Ya, jadi bukan hanya kita yang bertasbih kepada Allah, tapi semua yang ada di langit dan yang di bumi itu semuanya bertasbih kepada Allah. Ya, insyaallah. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Ya. Allah menggabungkan ya, meskipun Allah perkasa kuat, tapi Allah juga maha bijaksana. Baik, ya. Kita sudah di ujung surat ini, ya, Masya Allah. Surat Al-Quran adalah kalamullah yang semakin kita baca, semakin bertambah keimanan kita, semakin bertambah Al-Hasyr 18 sampai 24 ya, semoga kita bisa mengambil hikmah pelajaran, kita bisa terus bertasbih, bertafakur, muhasabah diri, kemudian kita bisa memperbaiki amal-amalan kita di tahun depan gitu ya. Kita bisa menghisap diri kita beristighfar dengan apa yang sudah dosa-dosa yang kita lakukan di tahun ini atau tahun-tahun sebelumnya ya. Semoga Allah memberikan hidayah dan inayah kepada kita semua agar kita bisa istiqomah dalam keimanan dan ketaatan kepada Allah, dalam ketakwaan kepada Allah ya, sampai kita semua mencapai husnul khotimah ya. Allah ridho pada kita semua. Kemudian Allah bimbing kepada kita, kita minta sama Allah agar Allah memberikan kepada kita amal-amal soleh ya. Allah menunjukkan kepada kita semua amal-amal soleh yang mendatangkan ridhonya Allah. Ya, jadi kalau kita minta juga tuh ya, kalau kita berdoa, maka usahakan kita juga berdoa bukan hanya minta dunia atau kesehatan atau keinginan-keinginan dunia kita ya, tapi kita juga minta sama Allah agar dimudahkan dalam ibadah, dalam sholat, dalam tilawah, ya. Kemudian kita juga minta ditunjukkan oleh Allah amalan-amalan yang mendatangkan ridhonya Allah, gitu. Ya, mungkin semua amalan banyak, tapi yang mana ya Allah yang Engkau ridho, gitu kan? Nah, sekali lagi, ya. Jadi yang kita cari adalah ridhonya Allah. Ya, sekali lagi yang kita cari adalah ridhonya Allah, bukan hanya sekedar menjalankan semua amalan-amalan dari yang wajib, tentunya wajib harus ya, ada pilihan ya, kemudian yang sunnah ya, atau amalan-amalan yang baik, tapi yang kita perlu perhatikan adalah yang kita cari adalah ridhonya Allah, sehingga harus meluruskan niat ya, memperbaiki kembali niat-niat kita
yang penting ya, karena innamal a'malu binniat ya, bahwa segala suatu amal itu tergantung pada niatnya. Pertanyakan lagi, ini saya ini bener nggak ya niatnya karena Allah? Aduh, kayaknya saya nyimpang deh niatnya. Udah nggak ikhlas lagi ya. Istighfar, kita lurusin lagi ya. Astagfirullahaladzim. Oh iya ya, kok bukan karena Allah ya, gitu ya. Jadi kalau kita beramal, kita tanya, Allah ridho nggak ya nih? Aduh, kayaknya Allah nggak ridho deh ya. Astagfirullahaladzim, gitu kan. Kita takut amalan-amalan kita udah capek-capek nggak diterima gitu kan ya. Ya, sedih gitu kan. Nauzubillah min dzalik ya. Kita pengen yang kita cari adalah ridhonya Allah, maka kita minta petunjuk kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita amalan-amalan soleh yang mendatangkan ridhonya Allah. Baik ya, mungkin itu saja. Saya mohon maaf ya kalau ada salah, kekurangan ya. Selama setahun ini ya kita bersama di kajian tadabbur, tentunya banyak kurangnya dengan ilmu saya yang masih sangat sedikit ya. Ini juga dalam rangka untuk memperbaiki diri saya sendiri sebenarnya ya, bukan untuk orang lain ya, tapi untuk memperbaiki diri saya sendiri, untuk memaksa diri saya untuk selalu terhubung dengan Allah, selalu terhubung dengan Al-Quran, selalu terhubung dengan orang-orang solihah seperti akhwat fillah di sini gitu ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya selama ini. Semoga tahun depan kita bisa lebih baik lagi gitu ya, lebih semangat lagi ya, hafal Qur'annya, mentadaburi Qur'annya ya. Semakin bahagia tentunya harusnya ya, karena orang-orang beriman semakin dekat sama Allah, semakin bahagia gitu kan. Ukuran orang beriman itu bahagia bukannya punya segalanya ya, tapi yang penting selalu bersama Allah ya, dalam segala hal ya, dalam keadaan senang, susah, kita yang penting semangat terus gitu. Nah, itu bagi orang-orang beriman ya. Baik, sekali lagi saya mohon maaf kalau ada salah dan kurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khairan kasir kepada Umi yang telah menyampaikan tadabburnya luar biasa ya. Berarti betapa dimudahkannya kita sebagai Muslim. Setiap apa yang kita lakukan, kalau tujuannya karena Allah, itu meringankan hati kita, tidak banyak beban ya di hati kita, karena memang semuanya kita lakukan untuk Allah, baik orang melihat kita, orang tidak melihat kita, orang memuji kita, orang menghina kita atas kebaikan, atas semua yang kita lakukan ya, kebaikan-kebaikan tidak akan berpengaruh pada hati kita gitu ya. Jadi kita hanya menatap wajah Allah, apakah Allah ridho dengan kita atau tidak. Jadi tujuannya satu ya, dan apapun yang dilakukan di dunia, meskipun hal terkecil ya, kalau tujuannya akhirat maka dihitungnya ibadah juga ya untuk kita. Alhamdulillah, luar biasa. Berbeda dengan niatnya yang makan asal makan aja gitu ya. Jadi ya cuman mengenyangkan saja gitu ya kalau tidak ada niat untuk ibadahnya. Jadi mungkin kita bisa berdoa kepada Allah pun itu suatu keistimewaan kita ya. Allah kasih hidayah kita untuk berdoa kepada Allah, banyak-banyak berdoa kepada Allah pun hidayah untuk kita semua ya, karena Allah menjanjikan barang siapa yang berdoa maka Allah akan kabulkan ya, kita dapat jaminan untuk dikabulkan doanya. Berarti semakin banyak doa yang kita sampaikan kepada Allah, maka peluangnya semakin banyak juga Allah mengabulkan doa kita. Baik Allah kabulkan di dunia, atau Allah ganti dengan yang lebih baik, atau Allah simpan nanti untuk di akhirat untuk kita. Semakin banyak berdoa berarti semakin baik ya, dan tidak lupa membuat resolusi, senantiasa mentafakuri, mentadaburi hari-hari kita, tidak usah membandingkan diri kita dengan orang lain ya,
mereka lebih baik daripada kita atau yang lainnya, maka tadabburinya lebih fokus kepada diri sendiri. Apakah hari ini kita sudah lebih baik dari hari kemarin, atau lebih buruk atau sama saja. Jadi fokusnya ke diri sendiri. Tidak usah membandingkan kita dengan orang lain karena memang berbeda ya asal membandingkan sandal kita ukurannya dengan sandal orang lain pasti berbeda. Baik, tafadhol bagi yang ingin ditanyakan kepada Umi, dipersilahkan baik sesuai tema ataupun di luar tema diperbolehkan. Ini ada Dia, Almira, Kanita. Tafadhol, ada yang ingin ditanyakan kepada Umi? Dawinda, Eti. Silakan. Baik, mungkin dari saya Mi sedikit nih. Tadi di awal dibahas ya Mi sama Umi. Kita punya cita-cita ke surga Firdaus termasuk saya juga Mi. Cita-citanya mah tinggi gitu ya, cuman kalau dari mengukur maksudnya kayak ya Allah dosanya banyak banget gitu ya. Amalan juga tidak seberapa, tidak seperti orang-orang yang saleh lah dan yang lainnya gitu. Cuman cita-citanya tinggi kadang-kadang ya Allah bisa nggak ya gitu. Maksudnya cita-citanya tinggi banget gitu ya, pengen ketemu Rasulullah, pengen tetanggaan sama Rasulullah, pengen melihat wajah Allah dan yang lainnya gitu ya, tapi merasa ya Allah ibadahnya saya masih jauh gitu ya dari yang ini, terus dosa juga masih banyak gitu ya, kadang kayak berbalik gitu Mi dengan cita-cita yang kita mau capai. Bagaimana Mi? Ya, insya Allah ya. Ya, tentunya sementara kita tahu sendiri gitu ya, kalau kita nginep di hotel aja semalam ya 700 bisa sampai 1,5 juta gitu kan, itu semalam baru gitu kan, apalagi surga Firdaus gitu kan, terus kita harus bayar berapa gitu kan ya, kan surga Firdaus itu kan dia bertahtakan emas ya, permata, pelayan-pelayannya juga cakep-cakep gitu kan ya. Aduh, kita berapa ya, sementara kita infaknya masih sedikit, amal kita sedikit gitu kan ya, maksiat juga banyak ya, taubat juga ya istighfar kita, mudah-mudahan sih taubat kita diterima oleh Allah ya, kita ada bermaksiat mudah-mudahan Allah menerima taubat kita gitu kan, benar-benar dijauhkan dari api neraka gitu kan, kita minta sama Allah lagi kan, begitu. Jadi kita ya memang kenapa kita bercita-cita surga Firdaus ya bukan karena kita kepedean, karena memang Rasulullah SAW yang mengajarkan kita kalau kalian bercita-cita maka bercita-citalah untuk mendapatkan surga Firdaus gitu, karena Rasulullah yang menyuruh kita ya, tadi ya tinggal mengejarnya itu dengan amal-amal yang Allah ridhoi dengan segenap kemampuan kita gitu, nggak perlu tadi melihat orang lain, oh orang lain bisa infak 100 juta, aduh saya nggak bisa, ya udah nggak ngukur dari jumlah banyaknya gitu kan, tapi dari ridhonya Allah yang kita cari gitu kan. Mungkin kita cuma punya uang 10.000 gitu kan, tapi kita infakin 8.000, tentu nilainya akan berbeda gitu kan ya, meskipun dia nilainya tuh kecil tapi di mata Allah pengorbanan kita tuh lebih besar gitu kan, yang dilihat kan pengorbanannya ya sama ikhlasnya atau tidak gitu, jadi bukan